pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran kita sebagai umat yang beragama, kita patut untuk menyerahkan diri dulu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa anak-anak kami yang berani memimpin kita dalam doa? Nah, coba dulu lihat di kananmu, siapa teman-teman kan yang belum hadir hari ini? Oh, amin, puji Tuhan kalau begitu. Nah, minggu lalu kita membahas tentang kelistrikan. Tentu sekarang kita masuk dalam rangkaian listrik. Tentu rangkaian listrik itu terbagi 3 bagian. Yang pertama, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik seri, dan rangkaian listrik campuran. Tentu sebelum kita masuk dalam materi, kami minta dulu sama anak-anak kami untuk meletakkan buku di atas meja. Tentu sudah semua? Sudah. Nah, tentu anak-anak kami bertanya-tanya, apa itu yang dimaksud dengan rangkaian listrik paralel? Yang dimaksud dengan rangkaian listrik paralel anak-anak yaitu rangkaian listrik yang terdiri dari 1 buah bola lampu. Nah, ini contohnya. Yang dimaksud juga dengan rangkaian listrik seri paralel yaitu yang terdiri dari 3 bola lampu atau bisa lebih. Ini. Nah, sebelum kita masuk dalam prakteknya, anak-anak kami dulu harus mengetahui apa saja alat-alat dan bahan-bahannya. Tentu yang pertama dulu yang kita gunakan, apa ini dulu anak-anak? Kuning. Bukan anak-anak Bapak ya. Apa ini anak-anak? Dan apa ini anak-anak? Bentuk apa ini? Apa namanya ini? Saklar. Ya, pintar sekali anak Bapak. Nah, sebelum kita merakitnya, kita tadi sudah mengetahui berapa macam bahan dan alat-alatnya. Sekarang kita bagi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 membahas tentang rangkaian listrik paralel, yaitu rangkaian listrik yang terdiri 1 buah bola lampu. Dan kelompok 2 membahas tentang rangkaian listrik rangkaian seri atau rangkaian yang terdiri dari 3 buah bola lampu. Nah, coba anak-anak kami perhatikan Bapak di depan.
Tentu kita menggunakan bahan yaitu baterai. Baterai ini dulu harus kita ketahui bahwa mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu positif dan sumbu negatif. Ciri-ciri sumbu positifnya yaitu ada yang menonjol ini anak-anak, ini gambarnya. Dan yang sumbu negatifnya yaitu ini agak bulat. Nah, itu kan itu tentang baterai. Habis itu anak-anak kita menggunakan namanya kabel. Kabel ini adalah penghubung arus dari baterai ke bola lampu. Tentu anak-anak kami ingin tahu bagaimana cara proses arus listriknya. Nah, kita coba anak-anak ini namanya rangkaian listrik paralel. Nah, hidup anak-anak. Nah, sekarang kita masuk dalam rangkaian listrik seri. Yang maksud dengan rangkaian listrik seri yaitu terdiri dari 3 bola lampu. Saya pinjam dulu alat yang apa tadi. Ini namanya rangkaian listrik seri. Ini namanya rangkaian listrik seri. Menyala semua anak-anak? Baik. Kita mulai mempraktekkan, anak-anak kami sudah tahu tadi gimana contohnya. Kami coba kelompok 1 untuk mencoba mempraktekkan rangkaian paralel, dan kelompok 2 juga mencoba praktek rangkaian seri. Nah, siapa yang mau mencoba? Bisa? Iya. Menyala anak-anak? Oke. Ini juga kelompok 2 mencoba rangkaian ini tadi rangkaian paralel, ini rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri itu gabungan dari rangkaian paralel. Siapa yang mencoba? Bagaimana menyala? Nah, tentu kita udah mempraktekannya. Mungkin anak-anak kami juga bertanya-tanya, mengapa, apa gunanya saklar ini? Tentu saklar ini berfungsi untuk mematikan hubungan arus listrik kepada bola senter dan bisa juga menghidupkan arus listrik ke bola senter. Mengerti anak-anak kami semuanya? Baik, setelah kita selesai dalam materi kita, dalam hal ini kita harus mengambil kesimpulan
bahwa apa perubahan yang terjadi setelah kita adakan namanya praktek. Ada anak-anak tahu? Ada anak-anak kami yang tahu? Setelah kita mengadakan praktek itu perubahannya yaitu bola lampu bisa hidup, dan kedua kita bisa membedakan apa namanya rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Oke. Baik, setelah kita telah mengamati atau telah praktek apa yang perubahan yang anak-anak kami semua. Nah, setelah kita mengadakan praktek, apa saja perubahan yang anak-anak kami amati setelah kita lakukan praktek? Oh, pintar. Nah, Bapak mau tanya, ada anak-anak kami yang mau bertanya, ada yang kurang jelas, dan ada juga yang kurang mengerti. Iya. Oh, baik, terima kasih. Yang dimaksud dengan rangkaian seri yaitu rangkaian listrik yang terdiri dari 3 bola lampu. Paham, nak? Ada lagi yang ditanya? Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik paralel? Baik. Yang dimaksud dengan rangkaian listrik paralel yaitu rangkaian listrik yang terdiri dari 1 buah bola lampu. Anak-anak kami paham? Campuran. Nah, satu lagi yang kita bahas yaitu tentang rangkaian listrik campuran. Tentu anak-anak kami bertanya, apa itu yang dimaksud dengan rangkaian listrik campuran? Yang dimaksud dengan rangkaian listrik campuran itu yaitu gabungan dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Inilah contohnya. Maka rangkaian listrik campuran, yaitu rangkaian listrik campuran itu yaitu gabungan dari rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Nah, tadi kan kita udah tahu ini namanya rangkaian listrik paralel, dan yang satu ini namanya rangkaian listrik seri. Setelah kita gabungkan, makanya namanya berubah menjadi rangkaian listrik campuran. Nah, kita coba kalau menyala atau enggak. Nah, bagaimana anak menyala? Oke. Setelah kita sudah praktek atau mempelajari materi, sekarang kita mengambil kesimpulan, yaitu kesimpulannya tadi anak-anak kami sudah menjawab bahwa yaitu yang pertama, lampu bisa menyala, dan 2, kita bisa membedakan apa itu namanya rangkaian paralel dan rangkaian seri, dan apa namanya rangkaian campuran. Nah, setelah kita selesai praktek, sekarang Bapak akan memberikan tugas, tolong dicatat.
Pura-pura menulis. Ucapkan semuanya. Apa yang dimaksud dengan keuntungan listrik yang dipasang dengan menggunakan tipe paralel? Itu dikerjakan di rumah. Minggu depan Bapak tanya kembali. Oke. Dan sekian saja mata pelajaran kita hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Dalam doa sama tugas hari ini. Sebelum kita berpisah, siapa anak-anak kami yang mempandu kita dalam doa? Siapa petugas hari ini? Siapa yang berani?